Dua orang penjelajah kota berdiri di depan gedung sekolah umum yang tampak agak menyeramkan. Satu menjelaskan kepada yang lain bahwa itu telah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Meskipun tidak ada seorang pun di kota, tampaknya tahu persis mengapa. Keduanya menarik papan dari salah satu jendela dan memanjat. Bagian dalam terlihat seperti yang mereka harapkan. Senter mereka mengungkapkan bahwa bertahun-tahun penghuni liar, remaja berpesta, dan hewan liar telah meninggalkan banyak sampah dan puing-puing yang berserakan di sekitar. Ada dua sayap bercabang dari bagian tengah bangunan. Mereka memilih salah satu darinya untuk menjelajahi dan mulai berjalan menyusuri lorong. Ketika mereka berjalan melewati dinding bertag grafiti, mereka berhenti untuk menyelidiki salah satu ruang kelas. Tampaknya berada dalam keadaan buruk yang sama dengan sisa bangunan. Tetapi luar biasa, masih ada tulisan di papan tulis. Seolah-olah guru berhenti di tengah pelajaran dan berjalan keluar. Bahkan ada apel tua keriput yang masih ada di meja. Ketika mereka keluar dari kelas, kembali ke lorong, salah satu dari mereka berhenti. Bukankah grafiti di dinding berbeda sebelumnya? Mustahil. Mereka pasti keliru. Mereka terus berjalan dan naik ke tangga. Waktunya menjelajahi lantai atas. Mereka menaiki tangga ke lantai 2 dan melongok keluar. Semuanya terlihat hampir sama seperti di lantai pertama. Mereka kembali ke tangga dan ke atas lagi. Rasanya seperti berjalan menaiki tangga untuk waktu yang lama sekali. Mereka pastinya ada di atap sekarang. Mereka akhirnya mencapai pintu. Itu pastinya mengarah ke bagian yang lebih tinggi dari bangunan yang tidak bisa mereka lihat dari tanah di luar. Mereka membuka pintu dan melihat lantai 2 lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Keduanya saling memandang. Mereka telah menjelajahi banyak tempat aneh yang ditinggalkan, tetapi tidak ada yang membuat mereka merayap seperti ini sebelumnya. Mereka kembali menuruni tangga dan setelah beberapa langkah, mereka kembali ke lantai pertama. Ada yang benar-benar salah dengan tempat ini. Mungkin lebih baik jika mereka pergi. Mereka mulai berjalan kembali ke pintu masuk, satu meraih yang lain dan menunjuk ke dalam kelas. Bukankah ini ruangan yang mereka masuki sebelumnya? Pastinya, apel yang sama ada di meja, tetapi pelajaran fisika yang rumit telah dihapus. Sekarang, papan tulis hanya memiliki frasa sederhana yang ditulis di atasnya. Anak-anak biasa menyanyi. Keduanya berteriak di ruang kelas. Tapi ke arah mana pintu masuknya? Aula tampak membentang di kedua arah sebelum berbelok pada sudut 90 derajat. Ini tidak benar. Pintu masuk pasti terlihat dari luar kelas ini sebelumnya. Mereka memilih arah dan mulai berlari. Lorong-lorong tampaknya terus dan terus berbalik dengan cara menggandakan mereka sendiri. Tetapi mereka masih tidak dapat menemukan pintu masuk. Mereka mencoba kembali melalui tangga. Tapi sama seperti sebelum, tampaknya ada terlalu banyak atau tidak cukup tangga di antara lantai. Para penjelajah terus berlari, memeriksa kamar untuk jalan keluar. Entah bagaimana mereka terus menemukan ruangan yang sama dengan apel busuk di atas meja. Mereka panik sekarang. Setiap kali mereka menjauh, grafiti di dinding berubah atau pintu ruang kelas baru muncul di aula. Mereka terus berlari, berbelok sudut demi sudut. Sampai, itu dia, pintu masuk. Tapi saat itulah salah satu penjelajah menyadari bahwa dia sendirian. Dia pasti mengungguli temannya. Dia melihat pintu masuk. Sangat dekat. Dia mulai melangkah ke arah itu, tapi tidak. Dia tidak bisa meninggalkan temannya. Dia harus menemukannya. Dia berbalik dan tepat di depannya adalah ruang kelas yang sama lagi dengan apel. Hanya saja kali ini temannya ada di sana, duduk di meja di tengah ruangan, tertidur. Mengumpulkan keberanian terakhirnya, dia berlari ke dalam ruangan dan mencoba membangunkan temannya. Tetapi dia tidak bergeming dari tidur nyenyaknya. Dia menariknya dari meja. Jika tidak bisa jalan, dia akan menyeretnya keluar. Dia menariknya keluar dari kelas dan menyusuri lorong menuju pintu masuk. Mereka hampir bebas dari sana. Dia hanya beberapa meter dari pintu. Dia mengulurkan tangan dan meraih pegangan. Terkunci. Dia menggedor pintu. Takut mereka akan terjebak di tempat ini selamanya. Ketika tiba-tiba pintu berayun terbuka, dua pria berjas tegas berdiri di depannya. "Anda tidak seharusnya berada di sini." Salah satu pria bicara, yang lain mengambil temannya, meletakkannya di bahunya dan mengawal mereka berdua keluar dari sekolah. Apa yang tidak diketahui para penjelajah perkotaan ini adalah bahwa mereka baru saja secara tidak sengaja memasuki anomali misterius, di mana SCP Foundation telah menunjuk SCP-026, lokasi aneh yang telah diberi julukan retensi setelah sekolah. SCP-026 adalah bangunan 3 lantai yang dulunya merupakan sekolah negeri sebelum ditutup dan ditinggalkan setelah staf dan siswa melaporkan berbagai properti anomali di gedung. Mereka menggambarkan lorong-lorong yang tampaknya berubah panjang, ruang kelas menghilang dan muncul kembali, dan tangga dengan jumlah langkah yang berbeda naik dan turun. Perbedaan antara cetak biru bangunan dan interior yang dilaporkan cukup aneh. Tetapi bekas sekolah benar-benar masuk ke radar Foundation setelah hilangnya beberapa orang di daerah itu terkait dengan lokasi.
Awalnya diyakini setelah mengirim robot yang dilengkapi dengan peralatan video untuk menjelajahi sekolah bahwa anomali spasial sebenarnya disebabkan oleh efek mental anomali ruang pada persepsi orang dan bahwa tata letak fisik sekolah tidak benar-benar berubah. Namun, eksplorasi tambahan telah membuktikan bahwa ini tidak terjadi. Ruang fisik sekolah sebenarnya tampaknya berubah, dan bahkan robot eksplorasi dipengaruhi oleh pergeseran geometri ini. Bagian dalam sekolah ditutupi sejumlah besar grafiti dan sebagian besar adalah jenis yang Anda harapkan untuk melihat di ruang yang ditinggalkan. Tanda geng, nama, dan seni jalanan misalnya. Tetapi tampaknya memudar dan akan mengubah lokasi. Tulisan di papan tulis di kelas tampaknya melakukan hal yang sama. Dan sama seperti grafiti, banyak dari apa yang ditulis di papan tulis adalah apa yang Anda harapkan untuk ditemukan di sekolah. Sebagian besar tulisan berkaitan dengan mata pelajaran dasar, seperti matematika, sastra, dan biologi. Namun, beberapa mata pelajaran muncul sangat maju dan tidak pada tempatnya dalam pengaturan non-universitas, seperti catatan tentang keterlibatan kuantum yang ditemukan di papan tulis. Anehnya, frasa anak-anak yang digunakan untuk bernyanyi ditemukan beberapa kali di berbagai tempat di sekitar gedung. Meskipun para peneliti masih dibiarkan tanpa jawaban tentang apa artinya atau signifikansi apa yang dipegangnya. Tetapi, sifat anomali dari tulisan di dalam SCP-026 tidak berhenti di situ. Konten tertulis buku, notepad, dan potongan kertas lainnya yang dibawa ke sekolah telah diamati menghilang, meninggalkan halaman kosong di belakang, hanya agar tulisan muncul kembali sebagai grafiti atau di papan tulis. Tidak diketahui mengapa atau bagaimana hal ini terjadi, tapi mereka yang bekerja dalam SCP-026 disarankan untuk berhati-hati terhadap bahan tertulis apa yang mereka bawa ke dalamnya. Beberapa orang yang tidak sadar juga ditemukan di dalam gedung. Beberapa orang yang ditemukan di sekolah diidentifikasi sebagai mantan siswa atau pengajar sekolah, termasuk guru dan petugas kebersihan, yang semuanya dilaporkan hilang pada tahun-tahun setelah penutupan sekolah. Meskipun beberapa dari mereka menghilang selama 10 tahun setelah sekolah ditutup, ketika mereka ditemukan di dalam SCP-026, mereka tampak jauh lebih muda dari yang seharusnya, dengan mayoritas berusia sekolah menengah dan berpakaian dengan gaya kode berpakaian sekolah di waktu sebelum ditutup. Saat ini tidak diketahui bagaimana mereka berakhir di dalam SCP-026 atau mengapa mereka hadir dalam versi yang lebih muda dari diri mereka sendiri. Upaya membangunkan orang yang tidak sadarkan diri saat masih di dalam sekolah selalu tidak berhasil. Namun begitu, dia dipindahkan keluar SCP-026. Dia segera bangun. Semua bingung dengan kesadarannya yang cepat. Sebelum meninggal dengan cepat karena dehidrasi parah. Tubuhnya kemudian mengalami pembusukan lanjutan yang cepat. Tidak ada informasi berguna tentang sifat SCP-026 yang telah dikumpulkan dari salah satu mata pelajaran ini dalam periode singkat setelah mengeluarkan mereka dari sekolah bahwa mereka sadar dan hidup. Ada juga beberapa kasus personel kelas D yang telah berpartisipasi dalam penelitian SCP-026 menghilang dari kendali Foundation hanya untuk ditemukan di dalam sekolah di kemudian hari. Semua ditemukan sedang tidur dan mengalami nasib yang sama dengan yang lainnya yang muncul secara misterius di dalam sekolah. Ketidakmampuan yang sama untuk bangun saat berada di dalam sekolah tampaknya juga berlaku bagi mereka yang memasuki SCP-026 dan tertidur. Meskipun mereka tidak mengalami nasib mengerikan yang sama dengan dikeluarkan dari situs dan bangun, kasus yang terjadi pada agen Foundation yang selama pemeriksaan keamanan rutin di lokasi ditemukan tertidur pintu masuk sekolah oleh rekannya. Mereka tidak dapat membangunkan agen tersebut dan ia dipindahkan keluar gedung. Segera setelah dia berada di luar SCP-026, agen tersebut sadar kembali dan tampak berada dalam kondisi sangat gelisah. Dalam wawancara selanjutnya, dia melaporkan bahwa dia bermimpi berada di ruang kelas yang aneh, dan mimpi yang sama telah dilaporkan oleh semua subjek yang tertidur di sekolah, serta oleh personel kelas D yang kemudian ditemukan di dalam. Mereka menggambarkan dalam mimpi, mereka duduk di dalam ruang kelas yang sangat mirip dengan yang ditemukan di SCP-026. Meskipun dalam mimpi itu sesuai dengan kemunculannya saat masih menjadi sekolah yang berfungsi. Bel berbunyi tetapi tidak ada yang bergerak dan mengangkat tangan tidak menarik perhatian guru. Semua yang duduk diam. Jika mereka mencoba meninggalkan kelas, mereka menemukan pintunya terkunci. Mereka kemudian memperhatikan apa yang sebenarnya tidak ada tentang mimpi itu. Semuanya hitam dan putih, kecuali si pemimpi yang melihat ke bawah ke tangan mereka sendiri dan menyadari ini berwarna. Saat mereka mulai menyadari bahwa mereka sedang bermimpi, dan merekalah yang salah tempat, mereka bangun. Mimpi ini bertahan, berulang terus-menerus. Dan setiap kali si pemimpi membutuhkan waktu lebih lama untuk menyadari mereka sedang bermimpi. Mereka juga memperhatikan tangan mereka sedikit lebih abu-abu.
Penelitian SCP-026 sedang berlangsung dan semua pintu masuk potensial, termasuk pintu dan jendela, harus tetap terkunci dan ditutup di antara misi investigasi. Alarm telah dipasang di sekitar lokasi untuk memperingatkan personel Foundation jika warga sipil atau personel tidak berwenang lainnya dapat masuk ke situs. Karena fakta bahwa bahkan dengan tindakan pencegahan ini, orang-orang terus ditemukan dalam SCP-026 dan belum ada cara yang dapat diandalkan untuk mencegahnya. Anomali ini diklasifikasikan sebagai Euclid. Meskipun Anda tampaknya tidak berisiko terhadap bahaya serius jika Anda belum pernah tertidur di SCP-026 sebelumnya, perhatikan mimpi Anda. Dan jika suatu saat Anda mendapati diri Anda kembali ke ruang kelas di mana segala sesuatunya tampak, mati, hubungi personel Foundation SCP terdekat untuk menerima amnesti kelas A untuk meminimalkan resiko Anda mengalami retensi setelah sekolah. Sekarang, pergi dan tonton entry lain dari file Dr. Bob dan pastikan Anda subscribe dan mengaktifkan pemberitahuan sehingga Anda tidak melewatkan satu anomali pun saat kami menyelidiki lebih jauh dan lebih jauh tentang arsip rahasia SCP Foundation.